Amin. Baik, ikhwafillah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah video. Ini sangat penting dan wajib kita ketahui bahwasanya seseorang yang mengaku pernah sekolah di Al-Azhar dan mengaku sebagai ustadz, penceramah, dai, ya, diundang kemana-mana, katanya ikhwafillah dia ingin memurtadkan di tahun ini 200 orang kurang lebih, ikhwafillah. Ini wajib kita ketahui dan supaya kita lebih waspada untuk kedepannya. Karena apa, ikhwafillah? Mereka itu, mohon maaf saya katakan, membuat tipu daya. Orang ini pernah mengatakan dirinya sebagai alumni Al-Azhar, ustadz dan lain sebagainya. Bahkan nanti ada sebuah dialog antara Supena dengan Saifuddin Ibrahim ini terkait dengan penginjilan atau pemurtadan, ikhwafillah, atau bisa disebut dengan kristenisasi. Target yang akan ditempuh di tahun ini 2022 ini harus menjadi waspada untuk kita supaya kita lebih hati-hati ke depannya, ikhwafillah. Nah, dan kita akan bongkar bagaimana cara mereka ketika ingin memurtadkan atau kristenisasi kepada seorang, ikhwafillah. Silakan kita akan saksikan dulu videonya dan kita akan tanggapi. Prospek tahun depan ini berapa target? Karena hidup kita ini harus bertarget. Kalau hanya 68 orang itu sebenarnya nggak sampai target setahun. Karena kalau kita ini suami istri 2, bulan depan harus ada 4 tambah 4, 8 tambah 8, 16. Jadi perhitungannya itu namanya multiplikasi. Oke lah, 68. Berapa tahun depan? Di bulan Januari ini kami akan baptiskan dari Kabupaten Bangka Tengah. Ada perempuan masih sekolah, mereka tingkat menengah, ada 8 mengambil keputusan. Target dari kami adalah lebih kurang hampir 180. Kalau tahun ini kan 200 lah, ya kan? Tahun depan ini. Tahun ini 2022 ini. Tahun 22 ini ya. Nah, ikhwafillah, itulah target mereka untuk memurtadkan Bangka Tengah, ya. Supaya hati-hati orang Bangka, saudara kita di sana, agar kalau misalkan nanti ada seseorang yang mengaku ustadz, yang mengaku pernah di Al-Azhar gitu ya, dan orangnya ini, ya, kebetulan orangnya ini, maka jangan sungkan-sungkan untuk langsung saja laporkan kepada pihak setempat, ikhwafillah. Karena ini akan menjadi sebuah yang sangat meresahkan, ikhwafillah. Untuk itu kita harus lebih waspada lagi ke depannya. Dan yang paling pentingnya di sini, bagaimana cara mereka untuk kristenisasi atau memurtadkan. Silakan, kita akan saksikan videonya. Karena dulu dia ini jago dakwah, dia dakwah kemana-mana, ceramah dari dulu Konghucu atau apa masuk Islam itu? Saya nggak tahu, kalau dari bayi saya nggak ngerti, tapi saya udah umur setahun saya udah jadi Muslim. Menurut gitu. Tetangga saya. Oh gitu. Jadi Muslim masuk Kristen sekarang ini. Iya. Jadi luar biasa ini. Nah, ikhwafillah, ternyata mereka terlebih dahulu mengaku sebagai pendakwah, penceramah terkenal, diundang ke sana kemari. Untuk apa? Untuk mengelabui, ikhwafillah. Nanti kalau misalkan ada orang Muslim yang lemah imannya, lalu kemudian masih kurang dari segi keagamaannya, mereka akan mengatakan kepada orang tersebut atau kepada orang Muslim di sana bahwa dulu saya juga kiai, saya juga penceramah. Nah, orang Muslim yang awam ini akan berpikir, orang yang sepangkat kiai saja murtad, orang yang sudah berpengetahuan agama saja murtad. Apalagi kita yang awam ini, ya tentu saja kalau misalkan awam pasti akan mengikuti agama orang tersebut, begitu ya. Nauzubillah min dzalik. Itulah cara-cara mereka, ikhwafillah, yang harus kita waspadai, yang harus kita lebih hati-hati ke depannya. Boleh jadi mereka akan datang mengetuk ke rumah kita. Untuk itu kita harus lebih hati-hati lagi. Wabil khususnya di daerah Bangka, ya, saudara-saudara kita daerah Bangka, kaum muslim di sana harus lebih hati-hati lagi, ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita semuanya adalah bersaudara, kita harus saling mengingatkan, apalagi terhadap orang-orang yang akan merusak kepada agama Islam ini, ikhwafillah. Baik, mungkin itu saja informasi dari kami. Semoga bermanfaat dan semoga ini menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Dan kita akan saksikan terlebih dahulu kekocakan bagaimana orang ini yang mengaku dulunya sebagai alumni Al-Azhar, sebagai pendakwah, sebagai penceramah kondang, diundang ke sana kemari. Kita akan saksikan apakah sesuai dengan klaimnya atau tidak, ikhwafillah. Silakan. Saya dari mana sekolah dan lain sebagainya. Saya pernah di Al-Azhar, di Al-Azhar juga pernah di sana. Alif Lam Mim, zalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun.
itu adalah ayat kursi.